Dari tadi saya mendengar para speaker begitu bersemangat membela Al Zaitun. Ya memang itu tentunya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda yang ada di Indonesia saat ini. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Pablo Benua, seorang pengacara muda, ya, sarjana hukum, mengatakan bahwa bisa dibalik dalam kasus Panji Gumilang dituduh sebagai menista agama. Ya. Justru orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itulah justru orang-orang yang menista agama. Loh, kok bisa? Sahabat-sahabat, video ini sangat bagus dan mengajak Anda untuk berpikir secara kritis. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Salam sejahtera semuanya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom Aleichem. Assalamualaikum. Oke teman-teman, pada video kali ini kita masih akan membahas terkait hal fenomenal ya, terkait dengan Panji Gumilang dan Az-Zaitun. Sobat-sobat ya, 2 hari yang lalu di acara Satu Suro ya, 1445 Hijriah ya, pesantren terbesar di Asia Tenggara ya, Az-Zaitun ya, mengadakan acara yang cukup akbar ya, cukup besar, yang kira-kira menurut kesaksian para pembawa acaranya ya, dihadiri oleh sekitar 15.000 audiens ya, 15.000 hadirin ya. Ada dari santri, kemudian wali santri, kemudian ada semua para pekerja di pesantren itu ya, dan kemudian juga ada tamu-tamu undangan dan sebagainya. Nah, acara itu sempat direkam dan rekamannya Anda bisa lihat di channel YouTube-nya Az-Zaitun Official ya. Sekitar 4 jam ya, videonya sekitar 4 jam ya. Teman-teman yang punya waktu silakan disimak videonya itu di channel Az-Zaitun Official. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencuplikan ya teman-teman. Karena pada acara itu yang berlangsung cukup lama itu, yang dihadiri sekitar 15.000 orang itu ya, itu ada beberapa pembicara, kata sambutan ya. Sambutannya oleh beberapa narasumber ya. Para pembicara, para tamu ya, tamu undangan yang terhormat. Dan baru kemudian diakhiri oleh wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Nah, di antara banyak tamu yang memberikan kata sambutan, ada satu yang menarik dan ingin saya bagikan pada kesempatan ini teman-teman ya. Yaitu wejangan dan narasi-narasi yang disampaikan oleh Pablo Benua ya. Pablo Benua, seorang pengacara, menyampaikan kata sambutan yang menurut saya sangat bagus ya. Dan juga nanti saya akan sajikan teman-teman ya, cuplikan videonya sebentar lagi akan kita simak. Dan saya juga akan sajikan wawancara ya yang dilakukan kepada Pablo Benua. Oke, tanpa buang waktu, kita simak langsung aja ya. Nanti langsung juga saya akan berikan fatwa saya atau opini atau pendapat saya. Oke, demikian teman-teman.
speaker, pengajar, semua murid pesantren Al-Zaitun dan hadirin Syekh Panji Gumilang dan jajarannya. Dalam acara Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. tanam rumput tidak pernah tumbuh padi. Ya. Para santri, Sivitas Akademi Al-Zaitun dan hadirin yang saya hormati. Tahun 2023 ini saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus. Saya ini hanyalah seorang konten kreator yang sedang belajar. Dan perlu saya tegaskan bahwa saya tidak ada ikatan sama sekali dengan Bapak Panji Gumilang maupun Ponpes Al-Zaitun. Umi, sekeluarga, dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pancasila dan kebinekaan sejajar dengan motonya Al-Zaitun. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Panjatkan puji syukur alhamdulillah karidhaan Allah Subhanahu wa taala. Salam Pancasila, merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluh. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Pablo Benua, BMP SH, CEO PT Sentul City Central Property, Ray-Ban Multimedia, dan Commercial Lawyer at Pablo Benua. Kepadanya disilakan. Sahabat-sahabat, harap perhatikan baik-baik ya, dengan teliti, dengan seksama ya. Karena apa yang disampaikan oleh Pablo Benua ini sangat bagus, sangat cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dari tadi saya mendengar para speaker begitu bersemangat membela Al-Zaitun. Ya memang itu tentunya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda yang ada di Indonesia saat ini. Termasuk saya sebagai seorang lawyer muda, advokat muda, saya mempunyai channel YouTube. Pada saat saya beberapa kali membuat konten tentang Al-Zaitun, banyak orang-orang yang mencoba untuk menghujat saya, mengatakan, wah Pablo bela Al-Zaitun, Pablo bela Syekh Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al-Zaitun. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita berada di ruang publik, maka yang harus kita tunjukkan kepada orang adalah integritas kita sebagai seseorang yang berani berbicara di ruang publik. Kalau kita katakan banyak sekali sekarang YouTuber yang ngomong, saya netral, saya nggak ikut-ikutan. Justru itu adalah anak muda yang pengecut. Kita harus tunjukkan sikap kita sebagai orang muda supaya bagaimana generasi bangsa ini bisa jauh lebih baik di kemudian hari. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak hal di isu-isu yang beredar di luaran sana soal Al-Zaitun, sebagai orang yang selama ini mengamati sosial media begitu masif ya, bahwa saya berani pastikan apa yang terjadi saat ini di sosial media itu tidak organik. Saya berani pastikan demikian karena terlihat sekali seluruh hujatan, seluruh tuduhan dilakukan secara terstruktur dan masif, tetapi tidak sistematis. Banyak tuduhan yang sangat tidak sinkron, yang mari saya akan ajak teman-teman di sini, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua untuk kita berpikir.
Al-Zaitun dibilang tempatnya radikalisme tumbuh. Oke? Tapi di saat yang bersamaan, Al-Zaitun dibilang toleransi yang kebablasan. Bagaimana ceritanya radikalisme bisa kita gabungkan dengan yang namanya toleransi? Ya, betul sekali ya teman-teman ya. Ini memang menggelikan ya. Menggelikan dan menjengkelkan ya. Tuduhan orang-orang yang kebablasan ya. Kebablasan dan ngawur ya. Menuduh Al-Zaitun tuh katanya dituduh radikal. Ini pesantren radikal. Wah, Anda bayangkan, pesantren radikal itu. Tapi kelompok yang lain menuduh Al-Zaitun sebagai pesantren yang toleransinya kebablasan. Liberal. Loh ya. Ini dua tuduhan ya, dari mungkin kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda. Tapi ini tuduhannya sudah ngawur. Yang satu bilang radikal. Radikal itu kan sangat rigid. Sedangkan yang satu mengatakan toleransi kebablasan alias liberal banget. Ini dua hal yang sudah bertolak belakang. Radikal dengan toleransi yang kebablasan. Ini tidak nyambung. Ya, jadi tuduhan orang-orang itu seperti kalau orang tinju ya, olahraga tinju itu sudah mungkin mereka itu kayak orang yang stres sudah ya, kalang kabut ya. Karena takut kalah, takut nggak bisa menang. Akhirnya tinju itu kan aturannya cuma boleh mukul pakai tangan. Wah, dia enggak. Akhirnya melakukan jurus pengawuran, ajian pengawuran. Jadi tinju tapi gigit. Wah, kemudian nendang tias ya pakai kaki ya. Gigit pakai gigi ya. Kemudian apa lagi ya. Jadi sudah ngawur sekali. Jadi sudah ngawur sekali tuduhan orang-orang itu. Lalu hari ini kita bisa lihat di sini begitu banyak tokoh-tokoh lintas agama. Kalaulah seandainya Al-Zaitun sumbernya radikal, maka saya berani pastikan tokoh-tokoh lintas agama yang bukan muslim hari ini pulang tidak selamat. Udah pasti. Selain itu juga dikatakan bahwa Al-Zaitun ini ada hubungannya dengan yang namanya NII. Tapi di saat yang bersamaan disebut bahwa katanya Al-Zaitun itu adalah bentukan pemerintah yang untuk menghancurkan NII. Yang mana yang betul coba? Jadi dari situ saya agak ingin sharing sedikit ya. Saya pernah membuat satu eksperimen kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Saya memasak satu mangkok mie instan. Lalu saya minta kepada teman-teman saya, kalian hujat ini mie instan. Ada satu orang yang bilang ini terlalu manis katanya. Yang satu bilang ini terlalu asin. Nah bagaimana kata manis dan kata asin itu bisa bersatu coba? Ada lagi yang bilang ini pahit. Ada lagi yang bilang ini asam. Artinya dari situ kalau kita menggunakan sedikit saja cara berpikir kita yang baik, maka kita bisa pastikan seluruh tuduhan yang ada di luaran sana adalah tidak organik. Yang membuat saya sedikit menyesal dan sedih sebenarnya, ini yang penting supaya teman-teman tahu. Ada satu lembaga di Indonesia, cuman tadi saya udah dipesan-pesan sama wali santri yang mengundang saya, katanya jangan sebut merek ya Pak katanya. Padahal mulut saya gatel nih sebenarnya. Jadi ada satu lembaga, saya tidak akan sebut merek, tapi saya akan coba berinisial di sini. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Pablo Benoa bisa aja ya, nggak boleh nyebut merek ya, tapi dia cuma ngasih inisial. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Apa nih? Pasti bukan Majelis Ulama Indonesia, pasti bukan ya, karena nggak boleh nyebut merek. M depannya, U tengahnya, belakangnya I. Mungkin M ini mungkin merusak, U itu mungkin umat ya, I itu Islam ya. Merusak umat Islam. Mungkin ya. Lanjut.
Jadi lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini, statement bahwa di sini terjadi kesesatan, mengharam-haramkan. Tapi lucunya saya buka, coba teman-teman di sini boleh buka di Google, tulis fatwa MUI yang kontroversial. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang, ya, artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan, yang mana hal tersebut juga menurut saya tidak diatur di dalam Quran secara detail. Tapi MUI melakukan itu. Dia berani langsung tunjuk hidung katakan infotainment itu haram. Menurut saya agak rada-rada nyeleneh, tapi saya tidak akan seujon dengan yang namanya MUI. Saya anggap apa yang keluar dari MUI itu adalah pendapat. Maka kita sebagai sesama muslim, kita hargai pendapatnya dia. Dan kita harapkan MUI juga melakukan hal yang sama. Ketika ada pendapat yang keluar dari Syekh Panji Gumilang, maka kita harus hargai itu. Ya teman-teman ya, pendapat harus saling dihargai. Betul, saya sepakat dengan disampaikan Pablo Benua ya. MUI berfatwa, ya, itu artinya MUI berpendapat atau beropini. Ya. Ini loh teman-teman yang kadang orang kalau sudah dengar kata fatwa itu kayak wah, fatwa, OMG. Nah, ini yang jadi masalah teman. Orang tuh nggak paham. Banyak orang belum paham ya. Fatwa itu bahasa Arab, artinya pendapat atau opini. Ya, sekali lagi. Fatwa itu artinya pendapat atau opini. Jadi siapapun bisa beropini, bisa berfatwa atau bisa berpendapat. Nggak ada masalah. Anda bisa berfatwa, saya bisa berfatwa, kita semua bebas berfatwa. Karena fatwa itu opini, fatwa itu pendapat. Dan fatwa atau pendapat atau opini itu tidak mengikat. Contoh, menurut pendapat Imam Syafi'i, umat Islam dilarang piara anjing. Anjing binatang yang paling dibenci Allah, katanya gitu ya. Tapi itu kata Imam Syafi'i, itu pendapat Syafi'i. Beda dengan gurunya Syafi'i. Gurunya Syafi'i yaitu Imam Maliki, lain. Juga dengan Imam Hanafi, Imam Hambali. Mereka tidak melarang orang piara anjing. Maliki, Hanafi, siapa lagi? Hambali tidak melarang orang piara anjing. Maka kalau Anda pergi ke negara-negara Islam di luar Indonesia, itu banyak yang piara anjing. Tapi di Indonesia aja yang karena pengikutnya Imam Syafi'i melarang piara anjing. Nah, padahal ini pendapat berbeda banget. Ya sudah, saling menghargai. Nggak usah Imam Syafi'i menyalah-nyalahkan Maliki. Maliki itu gurunya Syafi'i. Tidak usah menyalah-nyalahkan Hambali, Hanafi. Begitupun sebaliknya, saling menghargai. Nah, itu contoh pendapat ya. Jadi meskipun Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi ini beda-beda semua pendapatnya, nggak masalah. Lanjut. Karena perbedaan itulah yang membuat bangsa kita itu indah sebenarnya. Kalau kita sama, apa maknanya? Tapi coba kita lihat di sini ada yang dari lintas agama, ada yang Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi kita hari ini bisa bersatu menunjukkan bahwa kita ini Indonesia. Jadi kalau seandainya orang-orang di luaran sana masih mencerca saya, membela Al Zaitun dan membela Syekh Panji Gumilang, saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening
Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Demi pendidikan di Indonesia. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di sini, dulu sebelum saya datang ke Al Zaitun, saya pernah ngomong sama istri saya, jangan masukkan anak saya ke dalam pesantren, saya bilang. Karena dikhawatirkan nanti terlalu fanatik lah dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat begitu indahnya sebuah pesantren yang mengajarkan kita toleransi dan kebersamaan. Maka saya kemarin sudah sampaikan kepada Syekh juga, saya rasa-rasa saya ingin masukkan anak saya ke Al Zaitun. Jadi semoga-moga dengan adanya hari ini ya kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di luaran sana kita bukan berbeda, tetapi mereka yang tidak mau menerima perbedaan kita. Karena mereka tidak mau menerima perbedaan kita, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena saya punya keyakinan begini, kalau hari ini akibat daripada viralnya akhirnya Al Zaitun harus berakhir, maka ini adalah kemunduran dari demokrasi di Indonesia. Dan besok-besok jangan pernah ada lagi orang-orang yang berbicara tentang toleransi, karena muak saya dengarnya. Oke, kurang lebih itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam kenal, saya Pablo Putra Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Ya, oke teman-teman pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Bagus ya teman-teman ya, narasi yang disampaikan oleh Pablo Putra Benua. Nah teman-teman, setelah acara itu nampaknya Pablo Putra Benua juga diwawancara secara khusus ya. Oke, tanpa wasting time ya, tanpa buang waktu, kita simak ya cuplikan, ini cuplikan juga ya, cuplikan wawancaranya. Demikian. Apa ya, kalau menurut saya Al Zaitun ini membuat satu gebrakan baru untuk kehidupan kita bertoleransi sebenarnya. Itu kan poinnya kan. Jangan ngomong inilah, jangan ngomong toleransi, kita harus tegakkan toleransi. Tapi kalau seandainya Al Zaitun itu di ujuk-ujuk katanya toleransi yang kebablasan. Gitu. Dari mana kebablasan? Kita di sini tetap datang tuh banyak orang yang non muslim gitu ya, datang kemari itu tetap mengikuti aturannya yang diberlakukan oleh Al Zaitun. Kebablasannya dari mana? Nah begitu. Kecuali orang-orang non muslim datang melakukan peribadatan dia di sini, ya iya itu disebut kebablasan kan begitu. Dia datang, dia sadar betul orang-orang non muslim itu sadar sebagai bintang tamu kok, sebagai tamu kok di sini. Terus apa yang salah dari Al Zaitun? Maka ya saya bertentangan aja sama orang-orang yang di luar ngomong gitu. Gini, sebenarnya tadi kan saya udah di sana sempat udah kasih potongan begitu ya. Siapa sih yang membuat tuduhan-tuduhan itu? Gitu. Ada tidak konsisten terhadap tuduhan-tuduhan itu yang sebenarnya membuat kita itu harus sebenarnya tidak percaya sama omongan atau tuduhan yang ada di luar. Contoh misalnya orang bilang di sini radikal begitu. Tapi ada juga dalam waktu yang bersamaan tuduhan orang mengatakan di sini ini toleransi yang kebablasan. Logika kita di mana gitu? Ada radikalisme, lalu di sini ada toleransi yang kebablasan. Ini dua udah bertolak belakang kayak air dan minyak kan nggak akan mungkin pernah bersatu. Betul nggak? Ya. Nah, itu tuduhan yang menurut saya yang patut untuk tidak dipercaya karena dua hal ini bertolak belakang. Siapa yang benar kan begitu? Lalu ada orang bilang di sini terafiliasi dengan NII. Terus ada orang yang bilang
apa namanya Syekh Panji Gumilang dengan Al Zaitun itu adalah bentukan pemerintah untuk menghancurkan NII. Lo berarti Syekh dibenci dong sama NII harusnya. Lalu afiliasinya dari mana? Kan begitu. Artinya juga kembali lagi tidak sinkron. Kan begitu. Terus dibilang ada percinahan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tahu NII itu apalagi kalau dahulu tuh sejarahnya Darul Islam kan begitu ya. Itu menegakkan syariat Islam yang begitu sangat ketat sekali. Katakanlah benar ada NII di situ. Dari mana jalannya zina itu disahkan di sini? Itu kan nggak mungkin, gitu. Jadi semuanya itu bertolak belakang dari apa yang dituduhkan, begitu. Lalu orang juga sampaikan tentang apa penistaan agama. Sekarang saya tanya deh, penistaan itu apa sih? Penistaan itu kita merendahkan, menghina, kan begitu. Pertanyaan saya, merasa terhina nggak sebagai muslim? Enggak dong, dengan pernyataannya Syekh. Malah saya setelah mendengar pernyataan saya menjadi bangga sebagai seorang muslim. Kan itu poinnya. Jadi ini kan kembali lagi kepada masyarakat. Kalau Anda tidak percaya, Anda tinggal tunggu waktu yang nanti akan buktikan. Tapi kalau Anda nggak sabar sama itu, ya datang kemari. Datang kemari, lihat langsung apa yang terjadi di sini. Kayaknya lebih ini kan, lebih afdol, lebih puas gitu. Lebih real. Banyak hal di sini yang bisa kita lihat. Saya dari kemarin itu jujur saya mau cari itu mana bunkernya, mana apa. Nggak ada saya ketemu. Saya pengen tahu gitu loh. Saya mau tahu kalau memang misalnya ada bunker-bunker begitu apa segala macam, justru apa namanya saya penasaran gitu. Sehingga di sini saya justru mengajak teman-teman yang memang mengetahui bahwa di Al Zaitun ini tidak sama seperti apa yang dituduhkan, untuk mengimbangi itu di dalam opini media gitu ya. Jangan diam dan jangan takut. Keluar semua, tunjuk gigi. Kita apa namanya? Kita kawal kasus ini gitu loh. Kita teriakkan kebenaran kalau memang kalian merasa benar, kan itu poinnya. Nah, banyak sekarang saya lihat orang-orang yang apa menjadi contoh, misalnya ada wali santri di sini disuruh tampil membela, aduh nggak berani nggak ini Justru ini saatnya kalian jangan bicara bahwa wah saya membela Al Zaitun, harusnya Al Zaitun nggak begitu, tapi nggak berani bersuara. Karena kalian nggak berani bersuara, akibatnya apa? Opini yang menyatakan Al Zaitun itu negatif, ya ujung-ujungnya terus bergulir. Semakin besar ya akhirnya saya nanti akan jadi korban. Iya teman-teman ya, kita semua tentu tahu ya, dan sebenarnya sudah banyak yang paham ya, bahwa sesuatu yang kebohongan atau hoax ya, berita bohong, kabar bohong, jika itu terus-menerus dibiarkan dan tidak ada yang mengcounter, tidak ada yang mengklarifikasi, tidak ada yang melawan ya, kebohongan dibiarkan, kebohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, oknum tapi banyak ya, dilakukan secara istiqomah alias terus-menerus, dan tidak ada yang menentang, tidak ada yang melawan, maka ada suatu saat kebohongan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Selalu begitu polanya. Kebohongan apapun, jika terus-menerus dibiarkan, tidak segera diklarifikasi, tidak segera dihajar dan dimusnahkan, maka kebohongan itu suatu saat akan dianggap sebagai kebenaran. Selalu begitu polanya. Hoax itu selalu begitu. Nah ya, jadi terkait kasusnya Panji Gumilang ini, Anda yang tahu kebenaran, jangan diam. Jangan diam. Ada orang bilang, tapi kalau dalam peribahasa itu kan semakin berisi, semakin benar, semakin menunduk. Nah, itu peribahasa sesat saya katakan. Itu penipuan dan pembodohan publik. Itu bikinan penjajah dulu ya. Supaya pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia atau orang-orang yang hebat tidak berkoar-koar, tidak berspeak up, ya, tidak bicara, maka diberikanlah pepatah itu, peribahasa itu. Orang semakin berisi itu seperti padi, semakin menunduk. Itu salah kaprah, teman-teman. Semua nabi itu berkoar-koar, semua rasul berkoar-koar. Anda semakin berisi, Anda harus semakin speak up, semakin memberikan impact, bukan diam. Orang semakin berisi itu semakin memberi impact kepada banyak orang. Nabi, Rasul, para pelopor, itu semua selalu speak up.
Nggak ada itu. Orang semakin berisi semakin diam kayak padi ya. Itu pembodohan dan penipuan publik. Manusia bukan padi ya. Manusia itu semakin berisi semakin memberikan impact kepada masyarakat, kepada dunia. Ya, lanjut. Kan itu. Lalu kalau kita lihat proses penyidikan, misalnya penyidik memanggil MUI sebagai saksi ahli, menurut saya itu kurang menjunjung asas keadilan menurut saya. Cara gini, pernah tahu nggak ada MUI bikin fatwa nonton infotainment haram? Pernah tahu nggak? Terus yoga, tahu nggak yoga kan ada? Yoga haram. Kulkas itu ada label halalnya. Ya kan. Terus ada lagi pernah menjadi wacana orang kaya yang membeli BBM bersubsidi haram, dosa. Coba MUI ini Tuhan apa bukan? Ngerti gak? Iya. Jadi saya melihat bahwa lembaga MUI ini perlu ada perbaikan yang besar di dalam MUI itu. Karena agak nyeleneh juga gitu fatwa-fatwanya begitu. Yang dia keluarkan begitu. Sehingga saya nggak mengatakan bahwa MUI salah ya. Tapi dalam hal ini kita hargai pendapat MUI. Tapi kalau kita sudah bisa menghargai pendapatnya MUI, harusnya MUI juga menghargai pendapat kita dong. Betul nggak? Iya. Beda pendapat itu wajar kok. Sekarang saya kasih contoh satu. Ada mazhab Maliki. Kita katakan Imam Malik lah ya. Dia punya murid dulu namanya Imam Syafi'i. Betul dong? Nah, lalu dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, lu harus cari guru yang lebih pintar dari saya. Kan begitu kan? Dia suruh Imam Syafi'i pergi. Gak lama Imam Syafi'i membuat mazhab barunya, kan begitu kan? Namanya mazhab Syafi'i. Pertanyaan saya, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ada perbedaan apa enggak? Banyak. Bayangkan, pasti ada perbedaan banyak. Kalau nggak ada perbedaan banyak, harusnya ini berdua gabung nih. Benar kan? Jadi satu mazhab aja, kenapa harus berpisah? Saya membayangi kalau seandainya Imam Syafi'i ada di kehidupan yang sekarang dan adanya di Indonesia, pasti Imam Syafi'i akan dituduh sebagai penistaan agama. Logiknya kan seperti itu. Maksud saya itu biar masyarakat tuh coba lebih cerdas, jangan ambil kalimat sepotong-sepotong. Saya justru lebih menduga, kan sekarang gini, Syekh Panji Gumilang, kita kembali ke NII-nya ya. Syekh Panji Gumilang itu disebut-sebut orang sebagai katanya terafiliasi dengan NII. Padahal pada faktanya, Syekh itu kata orang pemerintahan nih adalah ciptaan katanya untuk menghancurkan NII. Kayak begitu. Lalu kemarin saya baru nonton wawancara, ada salah satu di TV One yang katanya pernah di sini lah ya. Dia katakan dia sedih katanya. Apa yang menjadi sedih? Karena ternyata Al Zaitun itu adalah buatan pemerintah. Dia bilang begitu. Berarti yang memviralkan itu ya orang-orang NII. Saya langsung gambarkan begitu dong. Mereka tidak terima kalau pemerintah yang membentuk Al Zaitun. Benar nggak? Logikanya seperti itu kan. Maka saya bilang hati-hati. Kalau masyarakat itu mau membuat memberikan tuduhan, menerima informasi itu harus hati-hati. Pilih dan pilah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu. Iya justru nyambung tapi justru membuat mereka tuh menyiram kotoran ke wajah mereka sendiri. Itu kan. Kalau menurut saya ya. Itu saya bukan maksudnya mengatakan saya membela personal, saya tidak membela personal, tapi saya membela apa yang menurut saya benar. Gitu. Terus YouTuber juga banyak nih zaman sekarang. Aduh saya nggak membela. Saya ada di tengah-tengah. Tahu nggak, netral itu adalah gaya Eropa, tahu nggak? Itu zaman Eropa tuh orang-orang menggunakan kata netral, independen itu untuk untuk mengucilkan diri orang lain begitu loh. Justru menurut saya ketika kita menjadi seseorang yang berbicara di ruang publik, yang harus kita tunjukkan itu integritas. Kalau netral namanya pengecut. Dia tidak berani berpihak kan. Dia kan malah penakut itu namanya. Nah justru kita sebagai orang yang berani berbicara di ruang publik, maka kita harus berani menunjukkan sikap. Itu baru disebut orang kesiapan seseorang untuk berhadapan di dalam ruang publik. Kalau enggak ya nggak usah jadi YouTuber lah. Ngapain sih? Kan begitu. Orang netral itu berarti orang dungu gitu, orang yang nggak punya pikiran baru disebut netral, betul nggak? Independen itu menurut saya bullshit. Gini. Saya yakin
begitu banyak pengacara-pengacara hebat yang sudah mendampingi Syekh itu jauh lebih jago dari saya dan jauh lebih punya pengalaman gitu. Jadi saya kira cukuplah pengacara yang ada mengawal Syekh untuk mendampingi Syekh dalam kasus hukum tersebut. Tapi kalau memang dibutuhkan, diminta sama Syekh, ya saya pasti harus turun kan. Saya pasti lakukan itu gitu. Yang saya sebut dengan pasang badan adalah begini, saya ada rencana memang dalam waktu dekat saya akan meminta melakukan satu gerakan begitu, meminta pemerintah untuk mereview apa atau tindakan yang selama ini sudah dilakukan oleh MUI. Itu dulu tuh yang pertama yang saya mau lakukan. Mungkin rencana saya seperti itu. Yang kedua, saya sempat tadi menawarkan kepada nggak usah takut kalau masalah rekening ditutup ya. Ya saya siap untuk membiayai operasional pendidikan Al Zaitun sampai rekening kebuka. Gitu. Terakhir Bang. Ya. Mungkin kesan Abang selama di Mahat Al Zaitun ya, sudah mungkin berkomunikasi dengan saya atau mungkin mendengar apa yang saya sampaikan, apa kesan Abang setelah ketemu dengan Syekh Panji Gumilang? Menurut saya Syekh itu adalah orang yang cerdas gitu ya. Orang yang cerdas, orang yang ya pendidik gitu. Saya nggak sepakat kalau orang bilang maksudnya Syekh itu adalah kiai atau ustadz gitu. Saya lebih setuju bahwa Syekh itu adalah pendidik gitu. Lalu kalau kita bicara semua permasalahan yang ada di sini, ya saya berani sampaikan sejauh ini yang saya lihat sebatas normal dan tidak ada yang patut untuk dipermasalahkan. Termasuk dari ucapan-ucapan Syekh, menurut saya itu dalam konteks yang sangat wajar sekali. Saya kasih contoh ini terakhir deh. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah itu justru yang menista agama. Nah, ini teman-teman, menarik banget ini ya yang disampaikan Pablo Benoa ya. Inilah kalau orang ngerti hukum ya, betul-betul paham hukum ya, cara bisa membalikkan keadaan seperti ini. Ya. Jadi orang yang selama ini mengatakan Panji Gumilang menista agama karena Panji Gumilang berkata bahwa Al-Quran adalah perkataan Muhammad. Justru pernyataan orang-orang, tuduhan orang-orang itu bisa dibalik. Bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, nah, justru itulah yang menista agama. Loh, bagaimana penjelasannya Pablo? Kita simak lanjutannya. Kita punya bisa membuat satu satu alibi. Bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu. Tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan. Ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke? Mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini kurang bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikro mah paham lah gitu ya. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak mungkin ada bacaan. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul, ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi?
Nabi. Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Ya sudah, apalagi? Pusing. Jadi logik bermain. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu benar, gua benar, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja main tunjuk-tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Itu. Yang penting jangan dipotong. Itu tadi omongan saya. Nah, teman-teman, keren ya cara berlogikanya ya. Jadi memang kalau orang sudah bermain logika, logika itu selalu bisa, ya siapa yang lebih pintar ngomong, pintar bermain logika, dia yang lebih benar, begitu teman-teman. Cuman memang kalau kasus ini sudah dimasuk ke ranah pengadilan misalkan ya, kemudian keputusannya kepada pihak hakim ya, maka kita hanya bisa menyerahkan kepada keputusan hakim. Hakim itu logikanya benar atau enggak, itu enggak ngaruh ya. Ya, karena kalau dia memihak kepada siapa? Hakim memihak kepada MUI atau hakimnya memihak kepada Panji Gumilang, itu aja keputusannya. Ya, sudah sangat subjektif keputusan si hakim. Ya, tetapi kalau mau adu logika, ya, itu selalu bisa dimainkan. Saya sepakat ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip saya sepakat logikanya Pablo ya. Ya. Perkataan, ya, kalau kita sudah pakai istilah hukum itu kan harus jelas. Perkataan berarti manusia. Kan begitu ya. Berarti punya mulut manusia. Maka ketika kita mengatakan Al-Quran adalah perkataan dari Allah, wah ini berarti sedang mendegradasi, merendahkan Allah. Menganggap Allah itu seperti makhluk. Sehingga bisa berkata-kata. Ketemu Nabi Muhammad terus berkata-kata, ngobrol gitu ya. Itu merendahkan Allah, itu menista agama. Nah, kira-kira begitu ya. Bisa dikatakan begitu. Jadi logikanya sesederhana itu, teman-teman. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau kita sama-sama membuka hati ya, sama-sama mau duduk baik-baik, menganggap bahwa Panji Gumilang ini saudara kita, orang-orang yang ngaku-ngaku ulama di MUI juga saudara ya, duduk bareng, ngobrol bareng, mesti ketemu. Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad yang dicatat oleh sahabat-sahabatnya, kemudian ditulis di kulit binatang, kemudian menjadi mushaf, kemudian dicetak sampai sekarang ya. Muhammad dapat dari mana? Dari wahyu. Bukan Allah berkata-kata, bukan. Yang berkata-kata adalah Nabi Muhammad kepada sahabat. Sehingga nggak salah ketika Panji Gumilang mengatakan Qala Rasulullah, perkataan Rasul Allah. Di video yang terdahulu beberapa kali sudah saya jelaskan juga. Panji Gumilang bukan berkata Qala Muhammad, tapi Qala Rasulullah. Rasul Allah itu utusan Allah, bisa malaikat Jibril, bisa nabi, bisa apapun. Jadi memang Al-Quran itu perkataan utusan Allah yang mendapat wahyu dari Allah. Kan begitu. Sebenarnya ini gampang banget. Bagi orang-orang yang pikirannya waras, logikanya nggak sakit, ya, dan hatinya tidak kotor, tidak kufur, tidak tertutup. Ya, itu opini atau fatwa dari saya. Bagaimana dengan fatwa atau opini atau pendapat dari teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Tetap semangat!